Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Silviani, NPM 21752074 dari kelas 1C Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memahami dasar-dasar K3 untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Sri Astuti SEMN. Baik, kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian K3 itu sendiri. Jadi apa sih yang dimaksud dengan K3? K3 adalah bidang yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja pada sebuah institusi atau suatu proyek tertentu. Kemudian, K3 juga dapat dikatakan atau diartikan sebagai perlindungan atas keamanan kerja yang dialami pekerja, baik itu fisik maupun mental dalam lingkungan pekerjaannya. Lalu, ada 3 alasan mengapa program K3 itu perlu atau dibutuhkan di sebuah perusahaan. Yang pertama itu karena moral. Manusia itu kan merupakan makhluk yang paling mulia di dunia ini kan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya manusia memperoleh perlakuan yang terhormat di suatu instansi atau organisasi maupun perusahaan. Manusia juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Para pemberi kerja melakukan itu untuk membantu dan memperingan beban penderitaan atas musibah kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan dan nanti imbasnya akan kepada keluarganya itu sendiri. Yang kedua itu ada hukum yang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan jaminan bagi setiap pekerja untuk menghadapi risiko kerja yang dihadapi yang ditimbulkan oleh pekerjaannya itu. Para pemberi kerja yang lalai atas tanggung jawab dalam melindungi para pekerjanya akan mengakibatkan kecelakaan kerja yang akan mendapatkan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kemudian alasan ketiga itu adalah ekonomi. Alasan ekonomi akan dialami oleh banyak perusahaan karena mengeluarkan biaya-biaya tidak sedikit jumlahnya akibat kecelakaan kerja yang dialami oleh para pekerjanya ya. Kebanyakan perusahaan itu membebankan kerugian kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan kepada pihak asuransi. Baik, selanjutnya itu ada lambang K3. Di sini sudah ada ya lambang K3 yang sudah saya tampilkan di slide. Makna lambang yang pertama itu tanda palang. Ini tanda palang itu mempunyai makna bahwa bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau yang dapat disingkat dengan PAK. Kemudian makna dari roda gigi yang sebelah sini ya, itu mempunyai makna bahwa bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Kemudian warna putih untuk background-nya ini mempunyai makna bersih dan suci. Kemudian untuk warna hijau yang terdapat di tanda palang dan gerigi ini mempunyai makna selamat, sehat, dan sejahtera. Kemudian untuk 11 gerigi roda, ini kan ada 11 geriginya, itu melambangkan 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian dalam K3 itu ada dasar hukumnya dan tujuannya. Yang pertama, dasar hukum K3. Dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja itu ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Di sini ada 3 poin utama. Yang pertama, tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Poin yang kedua itu adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. Kemudian yang ketiga, adanya bahaya kerja di tempat tersebut. Kemudian
dasar hukum yang kedua, yaitu Permenaker nomor 5 tahun 1996 tentang sistem manajemen K3. Itu terdapat beberapa isi yang akan saya jabarkan, yaitu setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti halnya dengan peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja atau PAK. Kemudian dasar hukum yang ketiga itu Permenaker nomor 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Ada 2 poin di dalamnya. Yang pertama, tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. Poin yang kedua, tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang memiliki risiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Kemudian di sini ada tujuan K3. Apa saja tujuan K3? Yang pertama yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua itu ada menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Yang pertama itu faktor manusia. Perilaku manusia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja. Setiap sikap terhadap kondisi kerja, kecelakaan, dan praktik kerja yang aman bisa menjadi hal yang penting karena ternyata lebih banyak persoalan yang disebabkan oleh pekerja yang ceroboh dibandingkan dengan mesin-mesin atau karena ketidakpedulian karyawan. Yang selanjutnya itu faktor manusia itu bisa juga dalam hal pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini biasanya dikarenakan klien pekerja atau klien pekerja di sebuah perusahaan. Yang selanjutnya penggunaan alat pelindung diri. Para pekerja tidak menggunakan APD yang disediakan oleh perusahaan, sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja itu meningkat ya, parah gitu. Jadi sama saja faktor manusia itu disebabkan oleh kelalaian para pekerjanya itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya faktor alat atau mesin. Jelas ya di sini faktor alat ini pasti karena adanya misalnya konsleting dalam hal mesinnya, mesinnya yang seharusnya sudah diganti tapi oleh pihak perusahaan belum diganti. Jadi itu memang faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga yaitu faktor alam. Hal ini berkaitan dengan lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan standar keamanan. Misalnya desain tempatnya yang tidak baik, lalu lokasi kerja dan kebisingannya. Baik, di sini selanjutnya ada insiden K3. Jadi apa sih sebenarnya pengertian dari insiden K3 itu sendiri? Jadi insiden K3 yaitu kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera penyakit akibat kerja atau PAK ataupun kefatalan kematian dapat terjadi. Kemudian kecelakaan kerja itu insiden yang menyebabkan cedera penyakit akibat kerja atau kefatalan atau kematian. Near-miss itu maksudnya adalah hampir celaka ya. Di sini insiden yang tidak menyebabkan cedera penyakit akibat kerja ataupun kematian. Jadi ini cuma hampir celaka saja. Nah, di sini
Selanjutnya ada piramida kecelakaan kerja, bisa dilihat di slide, ada 4 ya. Yang pertama yang paling bawah ini ada insiden, di mana untuk setiap kecelakaan fatal terdapat 600 orang. Kemudian, kecelakaan yang menimbulkan kerugian, itu apabila untuk setiap kecelakaan fatal terdapat 30 orang. Selanjutnya, kecelakaan ringan, yaitu apabila untuk setiap kecelakaan fatal terdapat 10 orang. Dan yang paling puncak ini adalah kecelakaan fatal yang dapat mengakibatkan cacat ataupun kematian. Ini jika terjadi atau terdapat 1 orang meninggal dunia atau cacat ya. Jadi ini bisa dilihat slide-nya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Yaitu penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama ada penyebab dasar. Yang pertama itu ada kurangnya prosedur atau aturan. Ini dari pihak perusahaannya ya, yang kurang prosedurnya atau aturan yang berlaku. Lalu kurangnya sarana. Ini juga dari pihak perusahaannya yang mungkin kurang menyediakan sarana prasarana K3 sendiri. Lalu yang ketiga ada kurangnya kesadaran. Ini bisa dari perusahaan yang kurang sadar akan pentingnya ketiga, atau ketidaksadaran para pekerjanya untuk memakai APD atau alat-alat yang lain untuk K3-nya itu sendiri. Lalu ada penyebab langsung, ini ada 2. Yang pertama ada tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Kemudian penyebab tidak langsung, ada faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Kecelakaan kerja, yaitu yang pertama kontak dengan bahaya, lalu 2 kegagalan fungsi. Kerugian. Kerugian ini mencakup manusia, mesin, material, dan lingkungan. Oke, next kita ke pembahasan yang berikutnya. Di sini ada kerugian kecelakaan kerja. Yang pertama ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung ini yang pertama meliputi biaya pengobatan dan perawatan. Tentunya, yang pertama biaya pengobatan dan perawatan ya. Tentunya ketika karyawannya mengalami kecelakaan kerja, maka seluruh biaya pengobatan akan dibebankan kepada perusahaan itu sendiri. Nggak mungkin dong terjadi kecelakaan di sebuah perusahaan nggak mau tanggung jawab, tentunya pasti akan di-demo. Yang kedua yaitu biaya kompensasi. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik berupa fisik maupun non-fisik, bagi korban kecelakaan kerja. Lalu, biaya tidak langsung ini yang pertama kerusakan bangunan. Misalnya nih, ada ledakan, mungkin kan bangunannya ada yang rusak, maka perusahaan pasti mengeluarkan biaya untuk memperbaiki bangunan tersebut. Lalu, misalnya ada kerusakan alat dan mesin. Jelas, kalau terdapat kecelakaan dan mesinnya rusak, pasti perusahaan juga mengeluarkan biaya lagi untuk membeli alat-alat yang baru. Lalu ada biaya administrasi, dan kemudian ada waktu untuk investigasi. Seharusnya kan waktu tersebut bisa digunakan untuk memproduksi barang lagi, memproduksi hal-hal lain lagi. Tetapi karena adanya investigasi, maka waktunya terbuang percuma ya, seharusnya untuk produksi, malah untuk melakukan investigasi. Dan pasti akan mengalami kerugian, itu kerugiannya sangat besar ya. Oke, next ke pembahasan selanjutnya terkait upaya pencegahan K3. Jadi apa saja sih yang bisa diupayakan untuk meminimalisir kecelakaan kerja? Yang pertama itu identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang pertama itu ada pemantauan kondisi tidak aman. Jadi dipantau ya, di mana kondisi-kondisi yang tidak aman gitu. Yang kedua ada pemantauan tindakan tidak aman. Lalu ada pembinaan dan pengawasan. Yang pertama pelatihan dan pendidikan. Pihak perusahaan itu dapat memberikan pelatihan atau pendidikan kepada para pekerjanya terkait K3. Apa saja sih yang harus dipakai, terkait APD-nya, apa sih yang dilarang dilakukan di tempat itu. Misalnya yang seharusnya tidak boleh merokok, tempat di mana tidak boleh merokok, tempat di mana harus memakai alat pelindung diri, seperti itu. Yang kedua adalah konseling. Konseling ini diberikan oleh perusahaan untuk melakukan penyuluhan kepada
pekerja terkait K3 itu sendiri. Yang ketiga ada pengembangan sumber daya. Lalu ada sistem manajemen. Yang pertama ada prosedur dan aturan. Ini perusahaan pasti akan menerapkan upaya ini untuk meminimalisir adanya kecelakaan kerja, yaitu dengan manajemen prosedur dan aturan yang lebih baik lagi. Prosedur dan aturannya ditambah lagi, gitu. Lalu ada dua, penyediaan sarana dan prasarana. Perusahaan pasti akan menyiapkan atau menambah sarana dan prasarana yang untuk menunjang atau mencegah kecelakaan kerja di sebuah perusahaan itu. Lalu ada penghargaan dan sanksi. Jadi di sini perusahaan akan memberikan penghargaan kepada para pekerja yang taat atau mentaati K3 itu sendiri, dan ada pula sanksi untuk para pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap K3 itu. Oke, kita next ke selanjutnya, yaitu ada bahaya K3. Jadi apa sih itu bahaya K3 itu? Jadi bahaya K3 itu adalah semua sumber atau situasi atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja. Sumbernya itu dari mana? Sumbernya itu yang pertama dari manusia, yang kedua mesin, material, lingkungan. Lalu jenis-jenis bahaya K3 itu apa aja sih? Jadi jenis yang pertama ada tindakan dan kondisi. Lalu ada faktor bahaya K3 ya. Jadi yang pertama ada faktor biologi. Faktor biologi ini bahaya berasal dari makhluk hidup, biasanya berbentuk jamur, virus, bakteri yang merupakan penyebab mikron, serta serangga, unggas, binatang buas, dan lainnya yang menyebabkan penyebab makro. Ada juga bahaya yang disebabkan oleh tumbuh-tumbuhan beracun dan berbahaya. Faktor bahaya ini mengancam tubuh secara langsung maupun bertahap. Mungkin pekerjaan yang sering beresiko adalah pekerjaan yang dilakukan di luar kantor, seperti perkebunan, pertambangan, dan masih banyak lagi. Pokoknya ya di luar kantor ya. Selanjutnya ada faktor kimia. Segala bahan kimia yang bisa mengakibatkan bahaya pada tubuh pekerja atau lingkungan serta mengakibatkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Bahan kimia ini banyak ya macamnya ya. Yang pertama itu ada bahan kimia beracun, bahan kimia reaktif, bahan kimia radioaktif, bahan mudah meledak, mudah terbakar, iritan, dan korosi. Kalau bahan kimia ini banyak ditemukan di laboratorium ya, pabrik atau bentuk usaha yang menggunakan bahan kimia. Dan setiap bahan kimia itu mempunyai penanganan yang berbeda-beda. Lalu ada fisik atau mekanik. Bahaya fisika ini sama dengan faktor bahaya mekanik ya, yaitu segala bentuk bahaya yang disebabkan oleh sifat fisika suatu benda, alat, atau tempat kerja. Contoh bahaya fisika itu meliputi yang pertama ketinggian, konstruksi, mesin kendaraan, tekanan, kebisingan, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya faktor biomekanik. Bahaya ini diakibatkan karena posisi bekerja yang tidak benar. Hal ini juga didukung dengan desain kerja yang salah serta penempatan posisi bahan yang tidak sesuai. Jelas efek dari bahaya ergonomi ini atau biomekanik ini akan mengakibatkan penyakit akibat kerja yang diderita dalam jangka waktu yang lama dan panjang. Ada pun contoh dari faktor biomekanik ini adalah gerakan tubuh yang berulang, kemudian postur kerja yang salah, pengangkatan manual, serta desain tempat yang tidak sesuai. Contohnya kan kalau misalnya di tempat kerja itu kita bagian yang selalu duduk gitu. Kita kadang membungkuk, kadang tegal. Nah, ya soalnya kegiatan yang berulang, kita membungkuk terus, pasti punggung kita pasti akan sakit atau pokoknya ada sesuatu lah pokoknya. Untuk itu, kita harus menetapkan posisi bekerja dengan baik agar masalah biomekanik ini
bisa diselesaikan lah. Kalau duduk ya tegak, jangan bungkuk-bungkuk seperti itu. Kemudian yang kelima adalah faktor psikologi. Faktor ini memang tidak terlihat begitu jelas ya, tetapi sangat berbahaya jika kita biarkan begitu saja. Faktor bahaya psikologis adalah bahaya yang timbul akibat terganggunya psikologi seseorang yang diakibatkan oleh banyak hal seperti stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan, intimidasi, dan emosi negatif. Pastilah di sebuah perusahaan itu pasti ada hal-hal yang seperti ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu risiko K3. Nah, di sini risiko K3-nya ya, pengertian dari risiko K3 itu sendiri yang pertama, potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila terdapat kontak dengan suatu bahaya. Lalu ada penilaian dan kategori, perkalian antara nilai frekuensi dengan nilai keparahan suatu risiko. Di sini sudah nampak ya tabelnya, tabel risiko K3. Di sini yang sisi putih, di sini adalah frekuensi, sedangkan sisi putih yang di atas ini adalah tingkat keparahan. Jadi untuk yang berwarna hijau ini perlu penanganan atau prosedur atau rambu-rambu ya di sebuah perusahaan. Lalu yang kuning-kuning ini penanganannya perlu tindakan langsung oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian yang merah-merah ini perlu perencanaan pengendalian oleh perusahaan. Lalu yang ke ungu yaitu perlu perhatian manajemen tingkat atas. Ini sudah manajemen tingkat atas ya. Yang ini berarti ini sudah benar-benar parah atau yang dinamakan ekstrim. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah pengendalian risiko. Yang pertama ada eliminasi, terus substitusi, dan perancangan. Ini meliputi ya, ketiga ini meliputi eliminasi sumber bahaya, substitusi alat atau mesin bahan, kemudian modifikasi perencanaan, lalu alat mesin tempat kerja yang lebih aman. Nah, ini pengendalian risikonya tempat kerja atau pekerjaan aman dapat mengurangi bahaya juga. Kemudian ada administrasi dan APD. Administrasi itu meliputi prosedur, aturan, pelatihan, durasi kerja, tanda bahaya, rambu, poster, dan label. Lalu APD ini alat pelindung diri tenaga kerja. Ini digunakan untuk tenaga kerja aman mengurangi paparan. Yang selanjutnya itu ada budaya 5. Yang pertama ada apa sih yang dimaksud dengan 5R itu? 5R adalah cara untuk mengelola tempat kerja yang lebih baik untuk berkelanjutan, untuk berkalanya, untuk tahun-tahun yang akan datang. Tujuannya untuk apa sih budaya 5R itu? Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja. Kemudian apa saja manfaatnya? Ada 3 manfaatnya ya yang saya jelaskan di sini. Yang pertama, meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan luas. Yang ketiga, mengurangi bahaya di tempat kerja, kualitas tempat kerja yang lebih baik. Jadi kan kalau tempat kerja kita bersih, rapi, pasti kita juga akan senang, kita kerjanya juga akan lebih baik. Oke, yang selanjutnya ini ada langkah-langkah penerapan 5R. Yang pertama ada ringkas. Apa saja sih yang termasuk ringkas? Langkah-langkahnya yang pertama itu memilah barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Jadi kita harus tahu ya, mana barang yang masih diperlukan dan mana yang tidak. Jika tidak, maka disisihkan atau dibuang lagi gitu supaya tidak tertumpuk. Lalu memilah barang yang sudah rusak dan barang yang masih dapat digunakan. Jadi kita harus tahu mana yang barang yang sudah rusak. Kalau barang yang sudah rusak kita pakai, maka otomatis gitu kecelakaan kerja itu bakal akan terjadi gitu. Lalu selanjutnya ada memilah barang yang harus dibuang atau tidak. Selanjutnya memilah barang yang sering digunakan atau jarang penggunaannya. Lalu langkah selanjutnya adalah rapi. Rapi ini meliputi menata atau mengurutkan barang berdasarkan alur proses kerja. Kemudian menata atau mengurutkan berdasarkan keseringan penggunaannya, keseragaman fungsi, dan batas waktu. Selanjutnya,
pengaturan tanda visual supaya peralatan atau barang mudah ditemukan. Jadi kan kalau sudah kita kasih tanda visual, kita mau nyari barang itu kan akan lebih mudah lagi. Lalu ada resik. Apa saja sih yang termasuk ke dalam resik ini? Yang pertama, membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, debu, dan sampah. Ini pasti ya, supaya kita nyaman. Lalu kemudian menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja. Kemudian ada meminimalisir sumber-sumber sampah dan kotoran. Selanjutnya, memperbarui atau memperbaiki tempat kerja yang sudah rusak atau rusak. Kemudian ada rawat. Rawat ini mempertahankan ya, adalah mempertahankan tiga kondisi di atas dari waktu ke waktu. Jadi mempertahankan ringkas, rapi, resik, itu adalah bagian dari rawat. Kemudian apa sih yang menjadi bagian dari rajin itu sendiri? Rajin itu mendisiplinkan diri untuk melakukan 4 hal di atas, seperti ringkas, rapi, resik, rawat. Ini yang harus benar-benar disiplin. Oke, yang selanjutnya ini adalah rambu-rambu ya yang harus dipakai di sebuah tempat kerja. Itu masih banyak lagi rambu-rambu, tapi saya hanya memilih beberapa rambu-rambu saja yang ada di tempat kerja. Yang pertama itu tanda larangan ya. Kalau tanda larangan itu pasti merah ya. Di tanda larangan, terus tanda bahaya itu kuning, ada tanda kewajiban, terus sarana ada prasarana. Itu masih banyak lagi ya macamnya, tapi saya hanya menyatukan ini saja. Jadi kalian bisa dilihat dulu slide-nya. Oke, next yaitu label kemasan bahan beracun dan berbahaya D3. Jadi ini ada tanda-tanda bahan beracun ya di sebuah kemasan atau bahan berbahaya, bisa dilihat di slide ini. Baik, itulah tadi pemaparan saya mengenai memahami dasar-dasar K3. Semoga apa yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya paparkan, teman-teman semua bisa memahami dengan baik apa sih itu K3, apa saja manfaatnya, apa sih tujuannya, penyebabnya, dan masih banyak lagi. Dan tahu juga lambang K3 itu yang seperti apa, rambu-rambu yang harus ada di sebuah perusahaan itu seperti apa. Semoga teman-teman yang sudah mendengarkan, yang sudah melihat, jadi paham ya, insya Allah. Sekian, apabila ada kesalahan saya dalam pengucapan atau di dalam slide ini terdapat kekurangan atau kesalahan saya sendiri, mohon maaf. Oke, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.